Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sartika. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting. Pada video kali ini, saya diwajibkan untuk membuat sebuah tugas besar 2 dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Pada latar belakang ini, bahasa merupakan simbol khas dari suatu negara ataupun wilayah. Karena bahasa merupakan unsur vital dalam berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi yang paling utama. Dalam melakukan sebuah interaksi, hubungan sosial dengan sesama di masyarakat, setiap orang butuh bahasa. Bahasa sangat beragam di dunia ini, karena setiap negara mempunyai bahasa, masing-masing yang berbeda satu sama lain. Bahkan, bahasa dapat membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa umum atau utama dalam bernegara, berbeda dengan negara Amerika yang menggunakan bahasa Inggris dan bernegara. Jadi, bahasa dapat menjadi ciri dari suatu negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau atau wilayah, yang mempunyai berbagai macam bahasa yang berbeda pada setiap pulau dan daerahnya yang disebut bahasa daerah. Bahasa daerah ini dipakai dalam keadaan non-formal, dalam arti setiap berinteraksi sesama warga satu daerah, sedangkan dalam acara formal menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penuturnya, karena bahasa Indonesia lah yang diakui dan disepakati rakyat Indonesia dalam Sumpah Pemuda adalah bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Bahasa berasal dari udara yang keluar dari paru-paru, menggetarkan pita suara di kerongkongan, dan kemudian terujar lewat mulut. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi antara anggota masyarakat. Fungsi bahasa menurut Abidin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi, tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu ada fungsi ekspresif, di mana fungsi ini bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contoh dalam sebuah puisi, pengarang mengekspresikan ide dan pengalamannya dengan bahasa yang dituliskan terbaik yang disebut dengan puisi. Yang kedua ada fungsi estetis. Fungsi estetis ini bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini bisa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga ada fungsi informatif. Artinya, bahasa dapat dipergunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang keempat adalah alat fungsional. Artinya, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian bahasa gaul atau prokem yang khas di Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain, kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan yang disebabkan dari arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun, seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia, beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dengan bahasa formalnya atau bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus singkat, lincah, dan kreatif dalam banyak kasus kosakata yang dipergunakan cenderung pendek. Sementara, kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan awalan huruf E.
di mana kata emang ini bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi e di sini jelas terlihat. Terjadi permainan dalam kata berupa menghilangkan huruf depan M, sehingga menjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancu dari kata aslinya. Yang kedua ada kombinasi K, A, G. Kata kagak adalah bentukan dari kata tidak, yang bunyinya tit diganti K. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan K, huruf vokal I diganti A, huruf konsonan kedua diganti G, sehingga kata tidak menjadi kagak. Yang ketiga adalah sisipan E, di mana kata teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokal A menjadi E. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pada era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus menjual bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun, banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dalam konteksnya tidak disengaja. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul, tidak dapat dipungkiri kita bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan remaja dalam perkembangan perpsikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu, memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau kita cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan yaitu memberi pengertiannya lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, lalu menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Dan terakhir, yang paling penting dimulai dari diri sendiri. Pada kesimpulan ini, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan pas psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran dari kesimpulan di atas adalah, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak dan remaja, lalu mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dengan meningkatkan kembali